Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati wa akhwati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan meminta perlindungan kepadanya sehingga kita bisa berkesempatan kembali hadir di majelis ilmu di mana kita saat ini sedang berjuang untuk bisa mendapatkan kemanfaatan waktu yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan waktu, bahwa waktu akan terus berjalan. Yang ada hanyalah dua golongan. Golongan yang memanfaatkan waktu dan golongan yang lalai. Lalai dari waktu itu sendiri. Maka dari itu, pada malam hari ini berkumpulnya kita di sini adalah untuk mengambil manfaat. Manfaat berkaitan dengan manfaat di dunia dan manfaat yang nanti akan kita dapatkan di yaumil akhir. Maka kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar pertemuan kita mendapatkan manfaat yang terbaik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada mukadimah malam hari ini adalah sebuah kalimat yang pendek, singkat, jelas, padat. Mukadimah kita adalah ungkapan yang diungkapkan langsung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada kita yang saat ini sedang memanfaatkan waktu. Mohon perhatiannya dan mohon kita bisa mengambil faidah dari kalimat ini dalam sudut pandang bahasa Arab. Beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Teruntuk kelas E, kita sudah pernah belajar sebuah susunan di mana susunan tersebut diawali dengan kata tanpa alif lam atau kata yang nakirah, tidak menggunakan alif lam. Dan kata kedua di mana kata tersebut menggunakan alif lam atau kita sebutnya isim ma'rifah, diakhiri dengan harokat kasrah. Maka ini adalah susunan apa, Ummahat? Astagfirullah. Yang Ummahat ketahui? Naam. Susunan yang depannya tidak menggunakan Rotul alif Mudaris lam. itu. Saya Rotul Mudaris itu apa sih?
Nah, Mudhof wa apa? mudhofun ilaih. Astagfirullah. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Sahih. Atau disingkat dengan kata idhofah. Ya. Mubtada khobar disingkat mubtada. Ya. Mudhaf, mudhafun ilaih disingkat idhofah. Kalimat idhofah adalah kalimat yang menyandarkan ya sebuah kata dengan kata yang lain atau kalimat kepemilikan. Kita sebut di kelas awal ya. Maka dari itu kita melihat susunan mudhaf wa mudhafun ilaih ini ya dalam segi arti idha'ah diambil dari kata adha'a ya. Adha'a atau kata dha'a artinya hilang. Hilang apakah hanya sekedar diartikan hilang? Tentu tidak. Karena kata doa artinya hilang. Kalau adha'a artinya menjadikan sesuatu hilang. Atau bahasa singkat, bahasa sederhananya adalah menyia-nyiakan. Karena kata idho'ah dari masdar. Ya, masdar adalah sebuah isim yang diambil dari kata kerja. Pergi menjadi berpergian. Ya, masak, memasak menjadi masakan. Pulang menjadi perpulangan atau kepulangan. Ya. Hilang menjadi atau sesuatu yang hilang, ya, menjadikan sesuatu itu hilang, artinya adalah melalaikan atau menyia-nyiakan. Ya, ketika kita ingin makan di hadapan kita ada nasi dan lauk pauk, tapi kita sia-siakan untuk tidak makan nasi dan lauk pauk padahal lapar. Nah, itu namanya menyia-nyiakan kesempatan. Ya, lalai juga sama demikian. Ya, itu disebut dengan adha'ah, yudhi'u, idha'ah. Al-waqti. Apa artinya waktu, Umahat? Nah, waktu. Apa yang Umahat ketahui dari yang namanya waktu? Di sini ada Ibu Dede, Ibu Esa, Ibu Tina, ya, Ummu Musa, Ibu Yuna, ya. Apa yang Umahat ketahui? Bahasa Indonesia aja dulu ya. Definisi waktu menurut orang Indonesia itu apa? Apakah waktu itu janjian jam 7, ya, datangnya jam 8? Apakah itu disebut waktu? Ya. Jadi waktu itu apa, Umahat? Naam, silakan mungkin Ibu Dede bisa menjelaskan apa itu waktu. Eh, Waktu itu apa ya? Semacam alat ukur kejadian gitu. Alat Eh, ukur kejadian. eh, jadi apa ya? Heeh, hampir ya, hampir. Aduh, susah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini bukan soal benar atau salah. Kembali lagi, ini soal Semacam kayak ya. rangkaian kejadian, proses gitu loh. Nggak tahu. Rangkaian proses ya, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Dede atas atensinya dan juga pendapatnya yang luar biasa. Ada lagi mungkin tambahan satu lagi, Ibu Esa atau Ibu Tina.
Apa itu waktu? Kenapa kita ingin menggali kata waktu? Karena terdapat ibrah ya atau hikmah dalam secara bahasa ya. Bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana dengan ummahat yang lain? Ummu Musa, apa itu waktu? Waktu itu, tapi nggak tahu ya Ustadz. Naam, la Waktu ba'sa itu bihi. keterangan untuk menyatakan kapan terjadinya suatu peristiwa. Keterangan ya, kapan terjadinya peristiwa. Kejadian sama ya, hampir mirip ya dengan Ibu Dedeh ya. Masya Allah. Ya, apakah janjian ya? Wallahu a'lam. Ya. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ummu Musa ya atas atensinya dan pendapatnya ya. Maka kalau kita bicara waktu ya, memang benar waktu itu adalah proses kejadian, peristiwa ya dan lain sebagainya di dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk detailnya waktu itu diambil dari sebuah kata kerja. Namanya adalah waqata. Yuwakitu. Dan ini memiliki wazan ya. Fa'ala yufa'il. Kita belum belajar itu. Ya. Waqata yuwakitu. Ya. Yang artinya adalah al-qadar. Al-qudrah. Ya. Yang artinya adalah kadar. Ukuran. Batasan. Pada sebuah urusan. Fil amr. Atau fil umur. Ya. Jadi yang artinya waktu itu adalah sebuah batasan atau ukuran waktu yang telah ditentukan untuk suatu urusan. Disebut dengan waktu. Sama ya dengan bahasa Indonesia. Tapi lebih mendalamnya adalah ketika kita memahami secara maknawi bahwa waktu itu adalah mustadirah, berputar. Ya, makanya demi waktu, demi masa. Allah berfirman di dalam suratul Asr, wal asri. Demi masa. Kenapa sih disebut dengan wal asr, menggunakan kata wal asr? Karena lebih mendalam lagi. Kalau waktu lebih luas. Kalau al asr lebih mendalam lagi, detail lagi. Ya, perputaran waktu, perputaran proses, kejadian, urusan, ukuran, batasan ditentukan dari yang namanya al-waktu az-zamanu al-asru. Fahimtunna insyaallah? Afwan Ustadz, boleh nanya Ya, silakan. apa dulu ini pernah dengar ya, Hmm. ada pertanyaan begini, apakah waktu itu termasuk makhluk? Naam. Ada pertanyaan, apakah waktu itu termasuk makhluk? Maka jawabannya bala. Taba'an. Ya, Tentu. betul. Waktu itu adalah makhluk Allah Jalla wa'ala. Dia bisa berhenti, dia bisa berputar cepat, dia bisa melambat. Makanya waktu itu tidak konstan umahat. Ya, mungkin pernah mendengar kata relativitas waktu. Ya, dan waktu itu makhluk Allah. Semua adalah makhluk Allah illallah. Kecuali Allah Jalla wa'ala. Bahkan arsh Allah adalah makhluk. Ya.
Maka waktu itu makhluk Allah. Ya Allah yang memerintahkan untuk melambat. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, apakah waktunya sama? Tentu tidak. Karena pada saat dalam hadis Asyratus Sa'ah Al-Kubra, ya Nabi Isa turun, ya manaratul bayda nazala manaratal bayda. Ya ada di menara bayda, menara putih fi Dimashq, di Damaskus. Ya, dan wujudnya ya sama dengan ketika awal diangkatnya beliau 2000 tahun yang lalu ya, kalau dari sekarang. Ya, 2000 tahun yang lalu. Ya, artinya selama 2000 tahun ada ya waktu yang melambat ya. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuan insyaallah. Fine, insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Ya, karena waktu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tetap hanya bisa melambat, cepat, atau berhenti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Uzair kan, ya, waktunya di tempatnya Nabi Uzair dimatikan ya, didiamkan, tidak bergerak sampai ratusan tahun hidup bangun dari tidurnya dalam kondisi ya sudah ratusan tahun. Ya, maka waktu itu tetap tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Yang ada adalah dipercepat atau diperlambat. Maka menyia-nyiakan waktu asyaddu minal maut. Asyaddu adalah isim tafdil, diambil dari kata kerja namanya syadda. Mengikat, menarik. Ya syuddu. Ya. Yang artinya kalau asyaddu lebih berat, lebih berbahaya, lebih dahsyat. Ya, minal maut, daripada al-maut. Ma makna al-maut? Mati, kematian. Kematian. Diambil dari kata mata. Yamutu. Ya. Mati. Ya. Mati adalah lawannya diddu al-hayatu, kehidupan. Ya. Maka kita tahu semua kematian itu dahsyat ya umat, mengerikan. Innalil mauti sakarat, kata Nabi. Setiap kematian ada yang namanya sakarat. Sakarat itu bahasa Arab. Sekarat. Wah, ada orang lagi sekarat. Sekarat bahasa Arab. Ya. Jadi jangan pura-pura asing ya dengan bahasa Arab. Sekarat itu bahasa Arab. Sakarat. Diambil dari kata sakarat. Memabukkan. Karena orang yang sekarat itu seperti orang mabuk. Dia tidak sadarkan diri dan akalnya sudah mulai pudar dan menghilang. Ya, dari ujung kaki sampai ubun-ubun ditarik oleh malakul maut. Ternyata ada yang lebih berat daripada kematian. Padahal kematian itu sudah menjadi pelajaran buat kita ya. Ya, kematian itu begitu mengerikan. Ya, dirasakan oleh orang-orang salih, apalagi orang-orang yang jahat. Ya, merasakan pedihnya yang namanya kematian. Ternyata ada yang lebih pedih daripada kematian. Itu adalah menyia-nyiakan waktu. Ya, kenapa menyia-nyiakan waktu lebih pedih ya, lebih ngeri daripada kematian? Ada yang tahu, Om Ahad? 5. Kenapa, Umum Musa? Naam. Kenapa kematian lebih mengerikan daripada kenapa menyia-nyiakan waktu lebih mengerikan daripada kematian?
Naam, ada yang bisa jawab, Ummahat? Eh, Ibu Dede? Mungkin begini Ustaz. Kalau Mm-mm. orang mati itu kan udah selesai. Maksudnya dia tidak ada lagi tambahan dosa, dia tidak lagi ya pahala juga. Tapi kalau menyanyiakan waktu, kan sebenarnya waktu itu bisa digunakan untuk hal yang lebih baik, misalkan ya mencari pahala gitu. Tapi ini disia-siakan, kurang lebih begitu mungkin Ustaz. Naam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sahih ya. Ammal maut fabitun. Kematian itu sudah tetap. Pahala dosa itu udah dapat ya, dan sudah aman ya, udah jalur aman. Kalau baik ya akan terus baik ya. Sudah tidak ada lagi rasa letih untuk berjuang mencari pahala, menghapuskan dosa. Ya, sudah tetap. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu yang begitu singkat, terbatas dan tidak terulang lagi, ternyata kita lalai dari ya kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Maka ini adalah musibah terbesar. Bukan kematian, musibah terbesar. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dari hidup kita. Ya, sahih ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Fikunna kepada umahat sekalian yang telah memahami lebih detail perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah atau eh, kitab tasrif ya. Pembahasan hari ini masuknya pekan keberapa ya? Pekan ketiga ya masuknya. Karena pekan lalu itu Yaumul Utlah ya. Maka bulan ini ada 5 pekan ya. Kita hitungannya hari ini adalah pekan ketiga. Mada darsunal an ya ummahat. Biasanya sih pekan ketiga itu iya tasrif. Kitabut Tasrif. tasrif. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala, alhamdulillah. Aina wasolna baru masuk ya pembahasan kitab tasrif atau belum ya? Apa sudah lewat untuk kelas E? Kalau tidak salah baru masuk ya? Bukankah begitu Ibu Tina, Ummu Musa, Ibu Yuna? Rasanya Nah, udah halaman berapa ya? Bentar, Ustaz. Ini hmm, tadi baru mukaddimah ya kalau tidak salah ya? Atau kita coba mengulang ya? Bagaimana Ummahat? Muwafiq insyaallah? Muwafiq Ustaz. Muwafiq insyaallah. Toyib, Ummahat bisa lihat untuk kelas E. Bagi yang menyimak bisa dibuka ya kitab tasrifnya. Ya, kitab tasrif yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah di halaman 3. Ya, untuk mengulang dan menjadi lebih mantap lagi ya kita belajar ilmu sarafnya, halaman 3 tentang ad-dhamair. Ya, ad-dhamair. Apa kaitannya ad-dhamair dalam kitab tasrif? Ah, ini menarik Ummahat. Bahwasanya ya, kalau kita ingin mempelajari kata kerja, kita harus tahu urutan domir munfasil. Ya, urutan domir munfasil. Ya, maka Umar lihat di halaman 3 paling bawah domiru rof'in munfasilun. Domir ya untuk domir munfasil. Rof'in ini kita lewatkan dulu karena kelas E belum kita bahas ya untuk detailnya. Domir munfasil. Kita sudah bahas dan kita sudah pelajari
Jumlah domir munfasil ada 14. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 ini harus berurutan. Tidak boleh tidak berurutan atau pisah-pisah misalkan. Huwa, anta, ana, huma, antuma, nahnu. Tidak boleh, harus urutannya huwa, huma, hum. Hafalannya harus begitu. Kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan urutan kata kerja juga demikian. Urutan kata kerja mengikuti domir munfasil atau urutan domir. Maka ummahat bisa lihat di halaman berikutnya, ya, di halaman 6, ya. Di halaman 6 paling bawah ada namanya domiru raf'in muttasilun bil madhi. Artinya adalah domir muttasil pada kata kerja lampau. Ya, kita bahas yang bawah dulu ya, yang atas belum kita bahas. Ya, kita bahas yang bawah dulu, domir muttasil bil madhi. Kita tahu domir muttasil itu dulu untuk isim ketika kita ingin membuat kalimat baitun misalkan. Ditambahkan ana. Kira-kira jadi apa ummahat? Baiti. Baiti. Ini adalah domir muttasil yang menempel dengan isim. Ya. Perubahannya seperti ini, kita sudah belajar. Ada ya di belakang. Ya, untuk domir ana. Nah, kalau pada fiil berbeda konsepnya. Ya, bukan konsep ya, tapi penulisannya, penggunaannya berbeda. Meskipun konsepnya sama, menempel ya dengan kata kerja. Kalau ini menempel dengan isim, domir yang menempel dengan isim, ya, dan domir yang menempel dengan fiil. Nah, yang kita bahas ini adalah domir yang menempel dengan fiil. Ya. Ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Sampai akhir. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mempelajari pondasi ilmu shorof terlebih dahulu. Ya, sebelum kita lanjutkan kepada pondasi ilmu shorof, ada yang ingin ditanyakan ummahat? Hal min su'alin? La maafi soal. La, maafi soal. Ya. Tidak ada pertanyaan. Kita harus memahami konsep dasar ilmu shorof. Ya. Masuk kepada pembahasan kita kali ini bahwa kata kerja asal usulnya, kita bicara asal usul kata kerja itu sendiri, ya, adalah dari kosakata kata kerja. Kerja, namanya kerja. Kerja mengerjakan, berbuat, perbuatan. Sesuai dengan namanya, berbuat dan mengerjakan, bahasa Arabnya adalah fi'lun. Ya. Dan kata kerjanya namanya adalah fa'ala. Artinya, dia laki-laki telah berbuat atau telah mengerjakan. Ya. Nah, ini pondasinya di sini kata fa'ala. Karena fa'ala di sini ada tafsirannya. Ya.
Fa'ala yang harokatnya fa'a adalah fathah, ain adalah fathah, dan lam adalah fathah. Penjelasannya bahwa ada 3 huruf dasar yang harus dipahami. Yang pertama adalah fa, namanya fa fi'il. Yang kedua adalah ain fi'il. Ya, yang ketiga adalah lam fi'il. Ya. Fa fi'il harokat dasarnya adalah ini nih. Apa harokat dasarnya? Fathah. Fathah. Ain fi'il harokat dasarnya adalah Fathah juga. fathah juga. Lam fi'il harokat dasarnya adalah Fathah. fathah juga. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Durusulullah, sering kita mendengar kata zahaba, oroja, jalasa. Ya. Tahu dari mana? Itu harokatnya fathah semua. Dari sini asal-usulnya. Maka fa'ala itu adalah wazan. Wazan itu adalah timbangan. Bahasa sederhananya adalah patokannya. Dari semua kata kerja, patokannya adalah fa'ala. Ya. Makanya kalau kita lihat, anggaplah kita nggak ngerti, ya nggak tahu. Ini za, ada huruf ha, ada huruf ba, al-ba. Ya, kita nggak tahu nih harokatnya apa. Merujuklah ke konsep ini. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Pertanyaannya za, ha, dan ba, mana fa fi'ilnya? Za, fa Za, fi'ilnya. fa fi'ilnya. Ain Ha, fi'ilnya yang mana? ha, ain fi'il. Terus lam fi'ilnya Ba, apa? ba. Ba, ya betul. Sahih. Ya. Fa'ala. Ya, kalau kita sudah tahu fa fi'il itu adalah za, lihat fa fi'il harokatnya apa ini? Fathah. Fathah. Ain fi'il harokatnya apa? Fathah. Fathah. Lam fi'il harokatnya Fathah. fathah. Maka kita tahunya adalah zahab. Zahaba. Sama kho, ro, dan jim berarti khoro, ja. Jala, sa. Itu baru berlaku hanya pada fi'il madhi. Fi'il apa? Fi'il Fi'il madhi. madhi. Ya, kata kerja lampau. Nanti untuk kata kerja yang sedang terjadi, fi'il mudhari' beda lagi wazannya. Ya, dan seterusnya begitu, konsep dasarnya seperti itu. Tidak berubah. Pasti ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Itu adalah huruf asli sebuah kata kerja. Huruf asli dalam sebuah kata kerja hanya ada 3 huruf aslinya. Ya, tidak ada 2 huruf, tidak ada lebih dari 3 huruf. Kalau ada yang lebih dari 3 huruf, itu adalah huruf tambahan. Contohnya, kalau lihat di halaman 6, ya, di situ ada domir muttasil bil madhi. Contohnya fa'ala. Itu adalah huruf asli semua tuh. Lalu ada berikutnya samping fa'ala. Kalau kita lihat ya, fa'ala itu huruf tambahannya yang mana? Yang alif di Alif. Belakang. Nah, inilah namanya domir domir muttasil. muttasil.
ya, bil fi'li, dhamir muttasil yang ada pada fi'il dan ditujukan untuk fi'il, ya. Ada lagi fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini sudah baku nih, yang ada 14 domir, ya, lalu ditempelkan kepada fi'il, jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat. Untuk kelas E ya, teruntuk Ibu Tina, Ummu Musa, dan Ibu Yuna. Apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilakan. Maafi soal? Maafi Tapi soal. soal. Maafi soal. Insya Alhamdulillah. Allah, ini paham. Ya, fahimna insyaallah. Ini Insya adalah Allah. mukaddimah tentang ilmu tasrif. Nah, tambahan sedikit juga, masih mukaddimah, kita belum masuk materi nih. Ini masih mukaddimah ilmu tasrif yang tidak semua kelas lain pelajari. Ya. Silakan Ummahat buka di halaman 9. Kenapa ini kita lengkap-lengkap? Karena ada beberapa yang belum kita pelajari di dalam kitab Durusul Lughah. Jadi harus ada adaptasi ya. Kalau ini kan yang tadi kita sudah belajar huwa humahum, kita sudah pernah belajar, gitu ya. Kata kerja fi'il madhi kita sudah pernah belajar di buku Durusul Lughah. Jadi benar-benar nyambung ya dengan yang ada di buku Durusul Lughah. Ya, kalau kita urutkan dari awal satu halaman pertama sampai halaman berikutnya berurutan, itu nanti akan ada kerancuan. Ya, karena ada beberapa yang belum kita pelajari. Nah, maka Ummahat lihat di halaman 9. Ini pengetahuan. Halaman 9 bagian tengah di situ. Di situ ada bahasa Melayunya ya. Ya, bunyinya adalah ya apa nih? Timbangan fi'il madhi. Timbangan itu wazan ya, nih seperti ini, fa'ala itu namanya timbangan. Timbangan fi'il madhi, halaman 9, sudah bisa terlihat Ummahat? Terlihat Ustaz. Naam. Timbangan fi'il madhi dalam bahasa Arab ya, ada 19. Yaitu. Ya, Masya Allah. Total ada 19 Ummahat. Wazan untuk fi'il madhi aja. Fi'il mudhari beda lagi. Masdar beda lagi. Ya. Kata perintah beda lagi, kata larangan beda lagi. Ini baru kata kerja lampau, past tense. 1 past tense. Cabangnya ada 19. Total ya. Total ada 19. Apa saja itu? Yang pertama fa'ala. Ya. Ini dasar sekali. Kalau seumpama belum paham, ini berbahaya. Minimal dasarnya paham dulu. Ya. Setelah fa'ala ada lagi wazannya atau timbangannya, patokannya fa'ila. Ain fi'ilnya harokatnya kasroh. Mungkin kita pernah mendengar kata syariba. Ada yang tahu nggak Ummahat artinya syariba? Meminum. Minum ya, meminum. Syarab. Ya. Kalau di Masjid Nabawi ya, ada zam-zam lisyarab. Ya, zam-zam untuk minum. Hati-hati tuh. Jangan sampai tekoknya salah tuh. Ya, ada yang tekoknya air biasa. Kalau di Madinah ya, di Mekah, Madinah ya, kalau tidak salah ada tuh ya. Tekok yang kita minum
Ternyata bukan air Zam-Zam, itu air biasa. Ya. Ya, kalau Zam-Zam ada tulisannya. Zam-Zam lisyrab. Ya. Nah, syariba, fa'ila. Ya, ada lagi wazan yang berbeda lagi, namanya fa'ula. Ya, fa'ula. Contohnya kaburo. Kita pernah mendengar kata kabir ya. Kabir. Kabir itu artinya apa kabir, Umahat? Butina. Besar. Hah? Besar. Besar, betul. Besar. Nah, kalau kata kerjanya besar adalah kaburo. Hmm. Dalam Al-Quran ada tuh kaburo maktan. Ya, ya, kaburo. Menjadi besar atau besar. Ada lagi wazannya af'ala. Af'ala. Ya, kita belum bahas itu ya, af'ala. Ada lagi fa'ala. Fa'ala itu aslinya adalah fa'ala. Fa'ala menjadi fa'ala. Ya, kan tadi dibilangnya fi'il itu hanya 3 huruf. Betul, 3 huruf. Berarti kalau ada yang lebih dari 3 huruf itu adalah harf ziyadah. Huruf tambahan. Tambahan. Dan huruf tambahan itu tidak asli. Kan aslinya 3. Kok ada yang keempat? Nah, itu namanya yang KW-nya tuh yang palsu ya. Disebut dengan harf ziyadah. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada fa'ala. Ada fa'ala. Ada tambahan alif tengahnya. Ya. Ada tafa'ala. Aslinya adalah tafa'ala. Ya. Mungkin pernah mendengar kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Nunazzilu diambil dari kata nazzala yunazzilu. Berarti dia fa'ala. Ya, kalau tafa'ala beda lagi. Tanazzala ya tanazzalu. Ya. Tanazzalul malaika. Tafa'ala ya tafa'alu. Ada lagi. Timbangannya tafa'ala ya tafa'alu. Ifta'ala yafta'ilu. Ada lagi. Ya. In fa'ala yanfa'ilu. Ada tambahan 2 huruf di situ. Ya, total hurufnya in fa'ala ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf yang aslinya 3. 2-nya palsu, tambahan. Ada if'ala. Ada lagi istaf'ala. Ya, istaf'ala. Mungkin pernah mendengar kata istighfar. Astagfirullah. Itu dari istaf'ala itu wazannya. Timbangannya dari sana. Patokannya istaf'ala. Istaghfara. Minta ampun. Ampun gofaro. Minta ampun. Apa tadi? Jadi Istighfar. Betul. Isti'adzah. Istaf'ala juga. Pernah mendengar istighosah? Istighosah dari istaf'ala juga. Ya. Ada lagi yang lebih sulit. Ya, if awwala. Ya, ada lagi if awwala. Ada lagi if alla. Ya, kalau hukum tajwid jadi mad lazim ya. 6 harokat ya, mad lazim. Mutsaqal kalimi jadinya itu. If alla. Ya. Ada lagi fa'lala. Makin ke sini makin aneh gitu ya. Bagi kita orang Indonesia ya. Ada lagi tafa'lala. Ya tafa'lalu. Tafa'lulan. Ada juga tuh. Ya. If an lala adalah yang paling susah nih, if an lala. Karena
Dia bukan idgham bila guna ya. Kalau baca Nggak Quran boleh, kan itu nggak jadi boleh diidgham kan Ustadz itu. oh Nun tidak mati boleh. bertemu lamnya. Itu hanya berlaku dalam Al-Quran. Oh ya ya. Iya, kan lucu juga. Kaifahaluka ya, kaifahaluka anta ya akhi. Masa ngobrol pakai anta? Antum gimana kabarnya? Ya. Antum, anti. Lah kan itu non sukun bertemu ta. Namanya ihfa apa? Ifa Ihfa hakiki. hakiki. Nggak boleh. Ya bukan nggak boleh ya. Aneh gitu ya. Sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya. Ya kecuali baca syair atau baca ya puisi, balaghah masih oke lah, ada hukum-hukum tajwid. Ya kalau sehari-hari nggak ada. Hukum tajwid nggak ada. Ya, seperti itu. If'an lala, yaf'an lilu. If'alalla. Ada lagi yang susah nih. If'alalla. Jarang digunakan juga, tapi ada di dalam kitab ini semuanya. Nah, ini namanya pengenalan, ta'aruf ya, tentang wazan. Macam-macam patokan timbangan ada 19. Naam. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada tugas ya untuk ummahat semuanya adalah mentasrifkan tasrif fi'il madhi yang ada di halaman 6. Ya, jadi Ana akan berikan kata kerjanya, ummahat tinggal ganti dan ditasrifkan. Ya, mengikuti wazan fa'ala fa'ala fa'alu. Ya. Yang pertama kata kerjanya ada 2 ya kata kerja. Yang pertama adalah hamala. Ya, apa artinya hamala? Membawa. Membawa. Hamil. Orang yang membawa janin di perutnya namanya hamil. Ya, definisi bahasa Indonesia ya, hamil bahasa Indonesia. Ya. Ya, padahal kita juga orang yang menghafalkan Al-Quran namanya hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran di dadanya itu namanya hamilul Quran. Ya. Kalau jumlahnya sifatnya adalah masdar menjadi hamalatul Quran. Para penghafal, para orang yang membawa Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran. Gitu ya. Hamala ditasrifkan. Dan yang kedua adalah hasola. Hasola, Hasola apa hasola. hasola? Ya, apa artinya hasola? Baru mau tanya. Saya tanya duluan Ustadz. Oh iya, tanya duluan artinya. Jadinya saya jawab ya. Hasola itu artinya adalah hasil. Apa hasil? Hasil bahasa Arab, Umahan. Ya, apa? Hasil itu adalah sesuatu yang didapatkan. Pendapatan. Iya, berarti hasola artinya mendapatkan. Mendapatkan. Iya. Penghasilannya sesuai dengan UMP. Penghasilan itu dari bahasa Arab, penghasilan. Ya, hasil. Ya. Hamil, hasil. Bahasa Arab itu. Masih banyak ummahat, kalau ummahat mau ya. Kan kita jelasin lagi, ada banyak kemiripan, bukan kemiripan lagi, memang benar bahasa Indonesia itu banyak sekali kosakatanya serapan dari bahasa Arab. Arab. Ditanya aja kok, kayaknya lebih pede
ya bangga dengan berbahasa Inggris, ya. Apalagi Pak Presiden bilang, ya suruh belajar bahasa Perancis katanya. Iya, bangga. Jangan bangga, bangga belajar bahasa Arab. Bukan karena mau jadi orang Arab, karena memang agama kita berbahasa Arab. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya, hal ladaikunna soal, ada yang ingin ditanyakan ummahat? Insyaallah fil usbu'il qadim, di pekan depan kita akan membahas ya bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Qur'anul Karim, insyaallah. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya. Ada yang tanyakan ummahat hal min soal? Ustaz nanya di luar itu bisa Ustaz. Ya, boleh, silakan. Yang masih mengenai Muharram itu kalau mengenai ambil nasab itu maksudnya gimana ambil nasab? Jadi ada ambil rohiyat, ambil nasab. Gimana? Hisab ya. Hisab. Waduh. Kurang paham ya, untuk mungkin tradisi ya. Ya, Tanggalan. mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud oleh Ibu Tina? Karena terkadang ada tradisi-tradisi ya yang saya juga kurang paham ya. Yang Kita semuanya ikuti itu pemerintah ya Ustaz ya apa? Rabu Kamis jadi ya. oh, 9, 10. maksudnya penetapan 1 Muharram. Iya. 10 Oh, Muharramnya. ya, penetapan 10 Muharram itu ya diambil dari 1 Muharram itu. Lihat ya, kalau kita ikut pemerintah kan beda nih, pemerintah dengan NU beda juga nih sekarang. Ya, Iya. lagi dibahas juga. Ya, cuman pada intinya kita mengikuti ulil amri, lebih selamat. Kalau salah yang dosanya adalah ulil amri. Kalau kita tidak tahu permasalahannya yang benar, mengikuti pemerintah atau ormas ya, maka lebih selamat kita ikut pemerintah. Tapi kalau kita tahu tentang ru'yatul hilal atau bahkan kita jadi panitianya gitu ya, lalu kita melihat oh ternyata pemerintah salah, yang benar adalah dari ormas tertentu ya, dengan berdasarkan burhan ya, bukti yang nyata, maka kita bisa mengambil pendapat tersebut. Ya kalau kita kan orang awam ya Ibu Tina, ya nggak Iya. tahu ya, itunya aja nggak ada ya, teropongnya aja kita nggak punya gitu kan ya. Maka yang berhak yang menentukan adalah yang memiliki kemampuan untuk bisa melihat ya fasilitasnya dan lain sebagainya adalah pemerintah. Kita serahkan kepada pemerintah. Ikuti arahan dari pemerintah, 1 Muharram di hari apa, nanti di tanggal 10 Muharram ketika puasa Asyura, kita juga bisa mengikuti arahan dari pemerintah. Itu jauh lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Karena memang tradisi-tradisi di bulan Muharram itu banyak ya, Ummahat. Ada yang saya tahu tradisi Idul Yatama katanya. Hari raya anak yatim. Ya, anak yatim punya hari raya. Ya, lama-lama semua ya ada hari rayanya. Nggak ada itu tuntunannya. Mau menyantuni anak yatim nggak harus di bulan Muharram. Kapan saja di bulan haram yang lain juga boleh. Idul Fitri juga boleh, Idul Adha juga boleh, kapan saja. Bukan berarti ada pelarangan, tidak ada pelarangan menyantuni anak yatim di bulan Muharram, nggak ada. Tapi silakan, harus diluruskan ya persepsi bahwa menyantuni anak yatim tidak harus di bulan Muharram. Lalu ada ya banyak ya, ada hari Asyura, versi orang Kejawen juga ada gitu ya. Ya, hari Asyura ya, hari Suro bulan Suro katanya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus ditinjau lagi. Jangan sampai budaya menyelisihi syariat. Ya, banyak kok budaya yang tidak menyelisihi syariat, pakai belangkon ya untuk pakaian adat yang tidak menyelisihi agama, ya tertutup aurat, ya nggak ada masalah. Ya.
Tapi kalau yang menyelisih agama, ya kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, mungkin ini ya ummahat yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Semoga Allah berikan umur yang panjang untuk kita menuntut ilmu Amin. agama. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta, astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah.